Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Nah, kali ini lanjutan film yang berjudul Senior ya guys. Yang belum nonton bisa nonton dulu di part pertamanya ya biar nyambung. Oh iya, Pojok Seram mengucapkan Happy Chinese New Year buat teman-teman yang merayakan. Ayo kita mulai. Tembok itu seakan memberikan tanda dengan tulisan perpustakaan. Pergilah mereka ke tempat yang disebut perpustakaan itu. Mon menemukan sebuah buku dongeng yang berjudul Hansel and Gretel yang di bawahnya tertulis nama bayi Daeng. Juga sebuah buku yang berisikan tentang sejarah istana Banawadi. Tiba-tiba Mon mencium bau arwah dan lagi-lagi dia mimisan seperti waktu di rumah Wipa. Sesosok arwah jahat menyerangnya. Sewaktu senior ingin menolongnya, segala sesuatu berubah di sana seolah mencoba mencegahnya. Untungnya seorang suster datang dan arwah tersebut langsung kabur. Mon menjatuhkan ponselnya dan rusak. Dari kejadian itu, Mon dinilai melanggar aturan setelah kelayapan malam-malam dan diberikan hukuman kurungan di kamar penyesalan sehari dan semalam penuh. Dalam kurungan itu, Mon membawa buku dongeng yang dia temukan semalam dan mengendus untuk mencari informasi. Senior meneriakinya dari luar dan melemparkan buku yang mereka temukan pada Mon karena dia tidak bisa masuk ke dalam. Alasannya karena ruangan Mon sekarang itu adalah tembok besar yang tinggi di zamannya. Di belakang buku itu ternyata ada sebuah diary. Itu adalah buku harian Woranat. Dalam diary itu tertulis Prapan memaksa Woranat mencuri uang sang putri untuk melunasi hutang judinya. Dia juga menuliskan bahwa jika Prapan tidak mengakuinya, maka dia akan memberikan buku harian ini kepada sang putri sebagai bukti untuk mengungkap kebenaran. Besoknya sebuah peristiwa besar terjadi di sekolah. Anne ditemukan tergantung dan jasadnya dibawa pergi oleh ambulans. Miava tampak gugup saat itu. Mon pun memeriksa laptop dan menemukan foto bugil Anne yang tersebar di dunia maya dengan komen-komen bulian para netizen yang merasa pintar tapi bodoh itu. Kalau zaman dulu kata orang, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau sekarang, anjing menggonggong biarlah menggonggong sampai mati. Gak ada yang peduli. Di sana juga terselip sebuah catatan dari Anne yang ingin bertemu dengan Mon di tempat biasa. Anne mencoba menghubungi Mon malam itu, tapi sayangnya bertepatan pada saat Mon menjatuhkan ponselnya dan rusak. Dalam keadaan frustasi di malam itulah akhir dari kisah hidup Anne. Mon pun menangisi kepergian Anne. Di tempat parkir, guru yang menjadi pacar Anne terkejut dan langsung tancap gas setelah melihat sesosok seperti hantu yang berlari dari spion mobilnya. Itu ternyata hanyalah Mon. Dia pun lalu memanggil senior dan meminta tolong padanya. Di rumah guru itu sekilas dia melihat sesosok hantu yang sedang duduk di dalam kulkas. Ketika dia memastikan kembali semua itu hanyalah ilusi. Tapi sesungguhnya ada tangan yang menahan pintu kulkas saat dia berbalik. Di saat dia memasukkan popcorn ke microwave, tiba-tiba terdengar suara perempuan berteriak panas dari arah dalam. Guru itu kaget dengan penampakan kepala Anne yang berteriak panas dan menyembur cairan ke arahnya. Lagi-lagi itu hanyalah ilusi. Dia pun menceritakan kepada wanita yang ada di ranjangnya bahwa dia baru saja melihat hantu popcorn yang mukanya meleleh dan meletupkan popcorn. Wanita itu berubah menjadi wajah Anne dan berkata seperti ini dengan wajahnya yang isinya mata semua dan meleleh. Kini guru itu diteror oleh penampakan hantu Anne. Di dinding dipenuhi kepala yang mengatakan aku mencintaimu. Bahkan sebuah kepala terbang dengan leher yang memanjang sambil berkata, sayang kau mau kemana? Kau bilang cinta padaku, aku cinta padamu juga. Ternyata itu adalah ulah senior. Keesokan paginya guru itu setengah gila dan mengaku semuanya kepada polisi. Begitu juga dengan Miava. Dia meminta maaf kepada Mon atas segala perbuatannya selama ini terhadap Anne. Dia mengaku sering berhalusinasi setelah melihat kematian Anne pada hari itu. Miava merasa melihat Anne yang tergantung di mana-mana. Sewaktu Mon mengenang masa-masa dia bersama Anne dengan melihat foto-foto mereka, Mon mencium kehadiran Anne yang berbau kesedihan. Suara Anne terdengar mengatakan terima kasih kepada Mon yang sudah menjadi teman terbaik satu-satunya yang pernah dia miliki dan dia pun mengucapkan selamat tinggal. Mon bertanya kepada senior kemanakah arwah akan pergi setelah mati. Senior menjawab tidak kemana-mana. Arwah menetap di tempat di mana mereka familiar hingga waktunya tiba. Kembali mereka membahas tentang misteri yang belum terpecahkan. Asumsi pertama menurut senior adalah hantu yang berusaha menghentikan mereka adalah hantu Prapan karena dia tidak ingin mereka menemukan sesuatu.
Malam di mana Waranat mengkonfrontasi Prapan di perpustakaan yang mengancam akan memberitahu sang putri tentang penggelapan itu, dia dicekik sampai koit. Lalu Prapan menutupi kejahatannya dengan menyembunyikan tubuhnya di dinding dan menutup dengan batu bata. Karena gedung itu direnovasi, maka tidak ada yang memperhatikannya. Begitulah Waranat dinyatakan hilang. Tapi ada yang berbeda menurut Mon. Betul jika Waranat dicekik, tetapi bukan Prapan pelakunya. Mon lebih mengarah ke Wipa karena di saat Mon yang diserang pada saat di perpustakaan, pelakunya adalah hantu Wipa. Senior mengatakan Prapan juga membantu pada saat itu. Asumsi yang kedua adalah Dr. Saner dan Prapan bersekongkol untuk mencuri kekayaan putri. Dr. Saner memberinya sodium thiopental kemudian menipu putri untuk menandatangani surat wasiat yang memberikan semua harta kepada bayi Daeng dengan Dr. Saner sebagai pengurus. Setelah kematian putri, surat wasiat itu dibuka, dan disitulah Dr. Saner tahu dia dikhianati. Prapan telah memberi surat wasiat yang lain kepada putri untuk ditandatangani. Surat itu menunjuk Prapan sebagai pelaksana. Berantemlah mereka. Setelah itu Prapan mengancam Dr. Saner jika dia membeberkan resep obat itu ke polisi, maka tamatlah karirnya sebagai dokter dan Prapan mengusirnya. Mon tiba-tiba berkata, sepertinya dia tahu siapa pembunuh sesungguhnya. Tapi sebelumnya ada hal yang ingin dia tanyakan kepada senior. Sebelumnya Mon mengatakan mencium bau mesyo yang berterbangan di udara yang ternyata adalah kejadian 20 tahun kemudian. Diberitakan waktu itu ada pembunuhan seorang murid dan tubuhnya ditemukan di kolam renang. Korban pembunuhan itu adalah senior. Sekarang dia baru mengingat semuanya. Senior adalah saudara Jaujit si tukang kebun. Kasus itu selalu mengganggunya dan suatu hari dia menyelinap masuk ke dalam dan melihat tempat kejadian perkara. Seseorang menembaknya dan senior meninggal tanpa tahu siapa pelakunya. Karena itulah arwahnya berkeliaran di gedung selama 30 tahun untuk mencari pembunuhnya. Setelah itu senior tiba-tiba menghilang. Lonceng di gereja asrama berbunyi. Mon berjalan ke sana dan menemukan Suster Hana yang sedang berdoa. Ketika dia memanggilnya Suster Hana, tidak ada yang menjawab dan Mon kembali memanggilnya Bayi Daeng dan dia pun menoleh. Jadi Mon tahu rahasia itu dari buku dongeng Hansel and Gretel yang diendus adalah sama dengan Suster Hana ditambah dia melihat sesosok arwah di belakangnya. Mon memberikan buku dongeng itu. Suster mengatakan itu adalah buku hadiah ulang tahunnya yang ke-6 yang menjadi satu-satunya kebahagiaan Suster di masa kecil yang tak terlupakan. Diceritakan dulu Putri Banawadi adalah orang yang kejam. Di depan publik dia bersikap baik, tapi di belakangnya Suster selalu mendapatkan perlakuan yang kejam. Buku itulah yang selalu menjadi temannya selama ini. Semakin membaca semakin dia merasa Putri Banawadi seperti nenek sihir yang ada di dalam buku dongeng itu. Kebencian Suster kecil itu pun meningkat, penuh dengan imajinasi kekanakan. Suatu malam dia kembali akan dikunci di lemari, tapi Suster kecil melarikan diri ke kolam renang. Putri Banawadi terpeleset jatuh dan kepalanya menghantam lantai sampai berdarah. Ketika dia mencoba bangun, di mata Suster kecil itu seperti berimajinasi melihat nenek sihir sama seperti di dalam buku cerita. Dia pun mendorong Putri Banawadi ke kolam. Putri meminta tolong kepadanya. Suster kecil lalu mengambil sekop dan bermaksud untuk menolong. Tapi sayangnya Putri Banawadi kehilangan kesadaran karena terlalu banyak mengeluarkan darah dan meninggal di kolam itu. Sejak saat itu, Suster kecil merasa syok dan di usia 12 tahun dia kabur. Suster berkelana kemana-mana dan menemukan kehidupan baru melalui kasih Tuhan. Dia pun mengucap sumpah dan merubah namanya menjadi Suster Hana. Suster itu tetap menjadi pemilik istana Banawadi seperti yang tertulis di surat wasiat. Suster lalu mendonasikan gedungnya kepada gereja untuk menebus dosa. 20 tahun kemudian, Suster Hana dipilih menjadi kepala suster di sekolahan itu. Setelah mendengar itu, Mon pun berbalik badan. Tiba-tiba dia mimisan dan ketika dia menoleh kembali, seseorang menyuntikkan obat bius ke Suster Hana yang ternyata adalah Dr. Saner. Dr. Saner mengatakan bahwa dia hanya tidak ingin suster mendengar semua omongannya kepada Mon. Dia lalu mengeluarkan sebuah pistol. Ternyata Daeng adalah putrinya. Diceritakan kembali Putri bukan hanya kejam tapi juga posesif. Di saat dia tahu dokter sudah punya istri yang juga seorang perawat yang sedang hamil, dia memberikan ultimatum untuk memilih istri atau anaknya, atau dia akan menghancurkan karir dan keluarganya.
Singkat cerita, dokter memilih anaknya dan menyuntikkan obat yang membuat jantung istrinya terhenti setelah dia melahirkan bayinya. Nah, di malam itu dia melihat Daeng dengan sekop yang berdarah di tangannya terpaku dalam keadaan syok. Dokter pun membawanya ke kamar dan menyuruhnya agar jangan kemana-mana. Jika ada yang bertanya, bilang sedang tidur, sedangkan dia sendiri berberes di kolam renang dan men-setting seakan-akan pelakunya adalah tukang kebun tersebut. Setelah dia meninggalkan istana dan mencari tahu tentang putrinya, dia lega bahwa Daeng sudah menjadi suster dan berpikir peristiwa itu tidak akan terbongkar dan aman. Tapi suatu hari, senior menemui dan menanyainya tentang kasus tersebut yang semakin dekat mengetahui tentang Daeng dan akhirnya dia dihabisi di dekat kolam renang. 30 tahun berlalu tak disangka, peristiwa tersebut kembali diungkit dari anak ingusan sepertimu, kata Dr. Saner. Dia lalu menyeret Mon ke atas dan ingin mencelakakannya. Akan tetapi dia mau terlihat seperti murni kecelakaan. Di saat Pak Tua itu memaksanya untuk lompat, suara senior memerintahkan Mon untuk menendang ke belakang tepat mengenai selangkangannya. Di saat Mon menendangnya kembali, pistol itu menembak ke atas mengenai lonceng lalu memantul kembali hampir mengenai Mon. Mon yang kaget akhirnya terjatuh tetapi terhenti seperti ada yang menangkapnya. Ternyata itu adalah senior. Tapi kenapa mereka bisa bersentuhan? Menurut senior, semua peraturan mempunyai pengecualian. Dr. Saner ternyata masih belum puas dan ingin melancarkan aksinya. Sebuah teriakan terdengar di belakang. Sesosok hantu perempuan menyerangnya yang ternyata adalah istrinya. Dokter itu pun tewas. Mon mencium bau perawat, yaitu istri dokter yang sudah menunggu 50 tahun lamanya dan penantiannya kini telah usai. Bau senior pun semakin memudar. Dia mengatakan bahwa semua orang mempunyai waktu yang terbatas. Arwah pun begitu. Saat aku mengetahui kebenaran tentang diriku, sudah waktunya bagiku untuk pergi selamanya. Kita ada di dunia yang berbeda. Cepat atau lambat aku harus pergi. Aku ingin kau tahu bahwa kaulah kenangan terindah dalam hidupku setelah kematian. Jaga dirimu baik-baik setelah aku pergi. Walaupun Mon terus menyuruhnya jangan pergi, arwah senior sedikit demi sedikit memudar dan dia pun mengucapkan selamat tinggal. Setelah 53 tahun, kasus pembunuhan Putri Banawati dibuka kembali berdasarkan pengakuan kepala suster Hana. Jet, almarhum tukang kebun, dinyatakan tidak bersalah. Semua tuduhan yang ditujukan padanya dengan tidak adil telah dibersihkan dan sejak itu juga arwahnya tidak pernah lagi datang. Untuk suster Hana sendiri, kejahatannya dianggap sebagai kesalahan tak disengaja dan masa berlaku kasus tersebut telah berakhir. Dia sendiri bersumpah mengabdi dan melayani Tuhan di sekolahan suster itu dan memutuskan berpaling dari dunia seumur hidupnya. Kerangka di dalam tembok cocok dengan DNA Waranat. Setelah itu tidak ada lagi orang yang mendengar suara keluar dari dinding. Sejak saat itu juga senior tidak pernah kembali. Dia menghilang dengan misterius seperti saat dia datang seakan-akan dia tidak pernah ada. Mon pun lulus dari sekolahan dan keluar dari asrama. Di saat dia merasa kangen dengan senior, dia menuliskan surat dengan mengatakan bahwa dia sangat merindukannya dan menunggunya untuk segera kembali. Juga menyemprotkan parfum ke surat itu seperti yang dilakukan para gadis di zaman senior dulu yang menurut senior itu sangat romantis. Di saat Mon membuka laptopnya, lampu sedikit konslet dan di layar laptop tertulis studio foto lama, foto di baris bawah ujung kanan. Mon pun segera menghampiri studio lama itu dan ternyata di sana ada foto senior yang terpajang. Itulah pertama kalinya Mon melihat tampang senior. Studio foto adalah tempat di mana kenangan indah dari generasi masa lalu tersimpan. Beberapa orang di foto ini tidak lagi mempunyai senyuman yang mereka miliki. Beberapa telah menjadi abu. Tapi disinilah kenangan tersebut bertahan untuk selamanya. Itu adalah kutipan dari kata-kata senior. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. See you.